Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Danang Prasetyo SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh perilaku bermoral dan tidak. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anastasia Jenny Harsonya Hariwiyanti, NPM 202303001. Saya dari Prodi Psikologi Universitas Jenderal Ampeyi Yogyakarta. Saya berdomisili di Salatiga, Jawa Tengah. Dan berikut adalah alamat email dan nama Instagram saya. Sebelum saya menjelaskan mengenai contoh perilaku bermoral dan tidak bermoral, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian moral. Apa itu moral? Moral adalah sesuatu yang berhubungan dengan prinsip-prinsip tingkah laku, akhlak, budi pekerti, dan etika yang membentuk karakter dalam diri seseorang, sehingga dapat menilai dengan benar apa yang baik dan buruk. Moral atau etika sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Setiap manusia harus memiliki moral dan etika untuk menjamin terwujudnya kemanusiaan dan keharmonisan dalam hubungan sosial antar manusia. Saya yakin setiap orang pasti punya moral dan etika di dalam dirinya. Namun, tidak semua orang mempunyai moral atau etika yang baik. Pasti di beberapa orang mempunyai sisi di mana mereka mempunyai moral atau etika yang tidak baik. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan contoh perilaku bermoral. Nah, ini adalah contoh gambar perilaku bermoral, yaitu toleransi dan menghargai sesama. Toleransi di sini bukan hanya toleransi antar umat beragama saja, tetapi toleransi terhadap perbedaan ras, perbedaan suku, perbedaan kebudayaan, dan toleransi akan perbedaan dan keragaman lainnya yang ada di Indonesia. Toleransi adalah sikap manusia untuk saling menghargai dan menghormati baik antar individu atau antar kelompok. Di Indonesia, sikap toleransi merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki keberagaman agama, keberagaman suku, keberagaman budaya, dan keberagaman lainnya. Toleransi inilah yang menjadi kunci perdamaian bagi masyarakat di Indonesia. Adanya toleransi yang tertanam dalam diri masyarakat Indonesia diharapkan mampu membuat masyarakat Indonesia saling menghormati dan menghargai antar sesama, menumbuhkan rasa nasionalisme, dan terhindar dari pengaruh eksternal yang dapat memutus keeratan bangsa. Sebagai masyarakat Indonesia, wajib hukumnya untuk kita menjunjung tinggi Pancasila yang mengandung penuh arti toleransi. Di Pancasila tersendiri sudah dijelaskan mengenai beberapa nilai-nilai toleransi, yaitu pertama, toleransi keagamaan. Indonesia merupakan negara yang mengakui adanya Tuhan, sehingga membuat ada banyaknya agama-agama dan aliran kepercayaan di Indonesia. Pancasila merangkul semua agama dan aliran kepercayaan di Indonesia dalam bingkai kebinekaan. Kedua, toleransi kemanusiaan. Toleransi ini berarti menghormati kemanusiaan dan persaudaraan dalam perdamaian. Ketiga, ada toleransi kebinekaan. Toleransi ini menegaskan keragaman dalam persatuan dan kesatuan dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika. Keempat, toleransi demokrasi merupakan toleransi yang menerima, menghargai, dan menghormati adanya perbedaan pendapat. Lalu yang terakhir, toleransi keadilan sosial mengajari kita tentang pentingnya hidup adil dan menghormati sumber daya negara untuk kesejahteraan bersama. Lalu, ada contoh tindakan tidak bermoral. Nah, pada gambar ditunjukkan ada 3 orang pria yang entah secara memang tidak sadar atau pura-pura tidak sadar ada kehadiran seorang nenek di depan mereka. Apabila mereka mempunyai inisiatif atau moral yang baik, mereka akan mengalah dan memberikan kursi tersebut kepada nenek yang ada di hadapan mereka sebagai bentuk dari budi pekerti. Di Indonesia saat ini, moral remaja mengalami tingkat
degradasi yang tinggi. Degradasi moral adalah fenomena terjadinya kemunduran akhlak atau budi pekerti seseorang atau sekelompok. Bukan tanpa sebab hal ini bisa terjadi. Tingginya degradasi moral remaja disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pergaulan bebas, lalu ada globalisasi, modernisasi, kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua, serta pendidikan yang rendah. Pengaruh budaya luar sangat berpengaruh pada moral anak bangsa Indonesia. Semakin berkembangnya zaman, tingkat penurunan moralitas pada anak bangsa semakin terlihat. Faktor modernisasi dan globalisasi sangat berpengaruh pada degradasi moral pada saat ini. Globalisasi menuntut kesiapan mental dari masyarakat, namun ketidaksiapan mental justru bisa menimbulkan kelengahan akan bahaya globalisasi yang timbul. Bahaya tersebut secara tidak sadar bukan dihindari, tetapi diikuti oleh sebagian besar remaja di Indonesia. Solusi yang bisa kita berikan untuk mengatasi degradasi moral ini adalah pengawasan keluarga. Pengawasan keluarga bisa berdampak pada kontrol anak dalam pengawasan anak terhadap pergaulan mereka, terhadap penggunaan teknologi mereka, sehingga keluarga bisa mengingatkan anak mereka jika sudah mulai ada tanda-tanda degradasi moral. Lalu ada penegakan hukum atau sanksi, pendidikan karakter atau pengamalan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, Pancasila merupakan dasar moral atau norma dalam kehidupan bermasyarakat. Karena Pancasila merupakan tolak ukur tentang baik atau buruk dan benar atau salah dalam kita bersikap serta melakukan perbuatan dan tingkah laku. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, kesalahan dalam perkataan dan penulisan, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih sudah bersedia menonton video saya.